Let's go guys, I know with the plan and what block I do can see, look at that low bug. Let's go, eat. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama De Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang keempat waktu, dan semuanya yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor tersebut, topik karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keadaan, komitmen. Kemudian ada kemampuan seorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Kemudian ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, yang kedua aset fisik, yang ketiga aset tak berwujud. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Buy, lead, brown, bounce, bin. Membeli, membangun, meminjam, melambung, mengikat. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative experience, employee champion, dan change agent. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama yaitu activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi untuk syarat laporan internal. Yang kedua yaitu fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga yaitu strategi level, yaitu tingkat analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambar perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama yaitu karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama community skill, yaitu kemampuan dan spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua yaitu leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga yaitu property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek.
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.